Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yudhidar Utami Lubis, NPM saya 2014-34193. Saya dari kelas 3I jurusan PGSD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Penerapan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Bahasa Inggris, Studi Kasus di SMPN 3 Bawen. 1. Jelaskan dengan detail keefektifan penggunaan media yang diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan. Berdasarkan soal tersebut, maka keefektifan media yang diterapkan sebagaimana dengan penjelasan media audiovisual ini dipersiapkan di awal agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. Persiapan perencanaan media audiovisual ini bisa meliputi persiapan LGD dan PowerPoint yang berisi materi pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Efektivitas pembelajaran dengan media audiovisual ini bagaimana dikemukakan oleh Amir Hamzah, bahwa media atau alat-alat audiovisual adalah alat-alat audible, artinya dapat didengar dengan alat-alat visible. Artinya dapat dilihat. Alat-alat audiovisual gunanya untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif. Media audiovisual merupakan bentuk media pengajaran yang terjangkau. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana dikemukakan oleh Azhar Arsyad, bagaimana teknologi audiovisual merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Pengajaran melalui media audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras dalam proses belajar seperti televisi, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Efektivitas penggunaan media yaitu dimulai seperti pembelajaran bahasa Inggris di media audio visual di SMPN 3 Bawen. Ini nampak berbeda dengan pembelajaran lain yang tanpa menggunakan media audiovisual. Pada pembelajaran ini, siswa menjadi lebih semangat dalam memperhatikan penjelasan guru. Siswa menjadi lebih aktif bertanya, apalagi pada saat speaking. Siswa nampak bersemangat untuk mempraktekkan kebolehan kemampuan mereka. Saat menggunakan media visual, ini siswa harus terlihat rileks dan senang sehingga kelas terlihat kondusif. Siswa tidak lagi pasif seperti pada pembelajaran sebelumnya yang tanpa menggunakan media audiovisual, melainkan daya ketertarikan siswa menjadi bertambah meningkat. Siswa tampak tenang ketika guru menyampaikan materi listening, sementara ketika materi speaking siswa nampak ramai karena mereka menjadi lebih aktif untuk mampu mencoba menyampaikan kemampuannya dalam berbicara bahasa Inggris. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris dengan media audiovisual ini merupakan kelebihan tertentu dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode konvensional atau lainnya. Kelebihan-kelebihan ini menjadikan guru harus lebih bersemangat menyampaikan materi pembelajaran. Siswa juga menjadi lebih aktif dan bersemangat belajar. 2. Tuliskan permasalahan pembelajaran yang diangkat penulis jurnal yang Anda pilih. Berdasarkan dengan soal mengenai permasalahan pembelajaran pada jurnal tersebut, yaitu sebagaimana hasil observasi pre-survey bahwa pembelajaran bahasa Inggris di SMPN 3 Bawen telah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan audio visual dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Inggris. Sesuai dengan hasil observasi penelitian di SMPN 3 Bawen, ini telah tersedia berbagai macam peralatan pembelajaran seperti laboratorium bahasa Inggris, ruang multimedia, tape recorder, dan LGD. Namun, hanya ada beberapa guru saja yang mampu sering menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. Salah satunya adalah guru bahasa Inggris. Sebelum menggunakan media audiovisual ini, hasil belajar siswa masih tergolong rendah karena sekitar 50% siswa belum mencapai nilai 70. Sementara setelah beberapa kali menggunakan media visual ini,
Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris cukup memuaskan karena 90% memperoleh nilai dari kriteria ketuntasan minimal 70 sebagaimana yang telah ditentukan. 3. Menurut pemahaman bacaan Anda, apakah kelemahan media tersebut? Menurut pembaca, dalam jurnal dikatakan bahwa guru harus benar-benar memilih video yang sesuai dengan materi pembelajaran dengan durasi pendek, namun menurut pembaca bahwa untuk mencari video pendek, menarik dan sesuai dengan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran memiliki kesulitan tersendiri. Dari mencari video ini, jejaring internet mengunduhnya dengan membutuhkan kuota internet, serta tidak ada video menarik yang singkat sesuai dengan tema pembelajaran. Terlebih bagi guru yang buta akan teknologi seperti guru-guru senior akan sangat sulit menerapkan hal ini. Kemudian untuk siswa yang mengalami gangguan penglihatan, bagi mereka akan sangat kurang efektif karena gambar yang terlihat di depan akan sangat kurang jelas. Kemudian pada tataran fisik, kesulitan pembelajaran ini nampak pada masih terbatasnya fasilitas pembelajaran dengan menggunakan media audio visual yang belum tersedia dan atau sudah kurang layak dipakai. Sementara fasilitas tersebut merupakan fasilitas utama sebagai penunjang pembelajaran yang menggunakan media audio visual. Ketersediaan proyektor di ruang laboratorium masih kurang karena hanya jumlah laboratorium bahasa yang juga masih terbatas jumlah karena hanya berjumlah Z ruang, sehingga harus berganti dengan berurutan dengan kelas lain yang akan menggunakan laboratorium dalam waktu yang bersamaan. Kendala lain penyusunan perencanaan ini, guru bahasa Inggris menemui beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut menjadi kendala kelancaran pelaksanaan pembelajaran sehingga harus memahami secara komprehensif hal-hal perlu dipersiapkan untuk pembelajaran. Apakah media yang teliti pada jurnal sudah pernah diterapkan di tempat Anda mengajar? Dan media apa saja pernah diterapkan sekolah tempat Anda mengajar? Media yang digunakan dalam jurnal pernah digunakan pada tempat mengajar beberapa kali sesuai dengan materi yang cocok. Biasanya dihubungkan dengan layar proyektor. Dalam sekolah, tempat pembelajaran mengajar, media yang digunakan adalah media audio seperti penggunaan rekam bahasa pada laboratorium bahasa, media visual seperti menggunakan gambar-gambar, media audio visual seperti video dan film pendek dan lain-lainnya. 5. Tuliskan tahapan penggunaan media pada jurnal terpilih. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris ini dimulai oleh guru bahasa Inggris secara sistematis sesuai tersusunnya perencanaan pembelajaran guru. Guru bahasa Inggris memulai pembelajaran dengan mengacu pada SK atau KD yang telah ditentukan untuk mempersiapkan materi ajar serta software pembelajaran sehingga bisa mempergunakan pada pembelajaran media audiovisual termasuk untuk PowerPoint. Setelah mempersiapkan beberapa perlengkapan perangkat pembelajaran, guru bahasa Inggris memberikan pengarahan awal agar siswa mengetahui inti tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, yaitu dengan memberikan penjelasan topik materi utama sehingga siswa memiliki gambaran terlebih dahulu tentang bagaimana pembelajaran dengan media audiovisual yang dimaksudkan. Guru bahasa Inggris juga menjelaskan poin-poin utama yang menjadi tujuan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual ini secara lengkap pada siswa. Penjelasan awal mekanisme pembelajaran guru bahasa Inggris diharapkan secara perlahan mampu menjelaskan dan merubah persepsi, pemahaman dan perubahan mengetahui siswa dengan menggunakan media audiovisual. Selanjutnya, guru bahasa Inggris juga mengatur pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris dengan media audiovisual ini di kelas agar guru bisa menyampaikan materi secara lengkap dalam waktu yang tersedia. Dalam hal ini, guru bahasa Inggris mengacu pada RPP yang telah disusun pada saat perencanaan pembelajaran pada tahap pengaturan waktu penyampaian materi. Sementara untuk
mengatur waktu secara umum. Guru bahasa Inggris melihat jadwal penggunaan laboratorium bahasa sehingga tidak ada benturan antara kelas lain dan kelas lainnya. Kondisi kelas saat pelaksana pembelajaran bahasa Inggris dengan media audiovisual SMPN 3 Bawen ini nampak berbeda dengan pembelajaran lain yang tanpa menggunakan media audiovisual. Pada pembelajaran ini, siswa menjadi lebih semangat dan memperhatikan penjelasan guru. Siswa menjadi lebih aktif bertanya, apalagi pada saat speaking. Siswa nampak semangat untuk mempraktekkan kebolehan kemampuan mereka. Saat menggunakan media audiovisual ini, siswa harus terlihat rileks dan senang sehingga kelas terlihat kondusif. Siswa tidak lagi pasif seperti pada pembelajaran sebelumnya yang tanpa menggunakan media audiovisual, melainkan daya ketertarikan siswa menjadi bertambah meningkat. Siswa tampak tenang ketika guru menyampaikan materi listening, sementara ketika materi speaking, siswa nampak ramai karena mereka menjadi lebih aktif untuk mampu mencoba menyampaikan kemampuan dalam berbicara bahasa Inggris. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris dengan media audiovisual ini memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode konvensional atau lainnya. Kelebihan-kelebihan ini menjadikan guru harus lebih bersemangat menyampaikan materi pembelajaran. Siswa juga menjadi lebih aktif dan bersemangat belajar. Kesimpulannya, 1. Pembelajaran audiovisual memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam memacu kegiatan pembelajaran berserta didik dengan kreatif. 2. Permasalahannya terjadi di sekolah sebagaimana berdasarkan jurnal adalah hanya beberapa guru saja yang mampu menggunakan media audiovisual. 3. Pembelajaran media audiovisual memiliki kendala bagi guru yang tidak mengetahui akan hal teknologi. Bagi peserta didik sendiri dengan memiliki gangguan penglihatan akan sangat sulit melihatnya. 4. Dalam sekolah membaca sudah diterapkannya media audiovisual dan media pembelajaran yang lain. 5. Tahapan penggunaan media audiovisual dimulai dengan penyiapan RPP maupun silabus, kemudian penyiapan teknologi pembelajaran, dan kemudian tahap penerapan pembelajaran. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. See you next time. Bye bye.